Bagaimana keadaan sahabat Tinta Pena? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dimohon kepada sahabat Tinta Pena untuk bersedia memberikan like pada video ini dan subscribe channel Tinta Pena. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga yang sudah memberikan like dan subscribe selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Cerita bermula ketika Bu Putri meminta Ida untuk mengajari Bagas putranya les matematika. Ida sendiri merupakan lulusan sarjana, sekaligus pengajar di SMA Tunas Bangsa. Wanita itu berusia 28 tahun. Ia juga sudah berkeluarga dengan Yogi, yang dulunya menjadi kakak tingkat di kampusnya. Setahun berlalu sejak pernikahan mereka digelar, Yogi dipercaya menjadi manajer di kantornya, sehingga gajinya mampu untuk membeli rumah di komplek pinggiran kota. Namun, dengan kenaikan jabatan tersebut, justru Yogi menjadi semakin sibuk. Bahkan tak jarang harus pulang dan pergi keluar kota untuk urusan bisnisnya. Keadaan tersebut secara tak langsung membuat Ida merasa kesepian. Selain jarang berkomunikasi, ia juga jarang memperoleh nutrisi dari suaminya. Beruntung di kompleks tempat tinggalnya yang baru cukup baik-baik orangnya. Para ibu-ibu sering berkumpul untuk arisan, dan hal itu pula yang membuat Ida mudah untuk beradaptasi dan bisa mengurangi rasa kesepiannya. Ida juga sempat berkenalan dengan Bu Putri, tetangga sebelah rumahnya. Pada awal perkenalan, Bu Putri sempat menanyakan asal-usul Ida dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Ida dengan bangganya menceritakan jika ia adalah lulusan sarjana matematika dengan nilai terbaik di kampusnya. Mendengar hal itu, Ibu Putri semakin antusias. Bahkan di akhir obrolan, Bu Putri meminta Ida untuk memberi les pada putranya yang masih kelas 3 SMA. Ida pun senang dan langsung mengiyakan tawaran itu. Lagi pula, tak ada salahnya jika ia mencoba hal baru dan berbagi ilmu yang selama ini ia miliki. Ida juga berharap dengan adanya tawaran tersebut akan menjadi berkah rezeki untuknya. Malam harinya, ia pun memberitahukan kepada sang suami melalui telepon. Yogi yang saat itu masih berada di luar kota cukup gembira mendengar kabar tersebut. Bahkan mendukung Ida agar lebih semangat merintis karirnya. Singkat cerita, 2 hari setelah tawaran itu, Ida berkunjung ke rumah Bu Putri sekitar jam 3 sore. Ida disambut antusias oleh Bu Putri dan juga Bagas putranya. Bu Putri merupakan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Kesehariannya bekerja di kantor kecamatan, sehingga jarang memperhatikan Bagas putranya. Setelah berbasa-basi sebentar, Bu Putri menunjukkan ruangan yang akan digunakan les anaknya. Saat memulai les itu dan duduk berhadapan, "Bagas, saya Ida, panggil saja Bu Ida. Boleh lihat catatan kamu?" ujar Ida saat memulai les itu dengan duduk berhadapan. "Salam kenal juga, Bu." Bagas pun memberikan buku catatannya pada Ida. Menurut Ida, Bagas ini wajahnya biasa saja, namun cukup manis. Untuk pelajaran pertama, Ida memberikan 40 soal yang berbeda. Di saat proses pembelajaran tersebut, Bagas sempat beberapa kali memperhatikan wajah gurunya, lalu membuang muka. Tatkala Ida juga menoleh ke arahnya, Ida tak terlalu menanggapinya.
tapi semakin lama membuat Ida sedikit terisi. Apalagi pandangan anak itu terkesan aneh saja, seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia keluarkan. "Kamu kenapa sih lihat-lihat gitu?" Enggak kok Bu." Bagas sebenarnya cukup terpanah dengan gurunya. Selain itu, wajahnya yang cantik dan posturnya juga cukup mempesona menurutnya. Setelah 30 menit berlalu, Bagas pun memberikan lembaran jawabannya. Ida pun mencoba mengoreksi dan melihat hasilnya. Sepertinya nggak ada masalah. Hanya saja kamu kurang rajin aja belajarnya. Tapi ibu anggap kamu sudah bisa." Ida pun kembali memberikan 10 soal lagi. Namun kali ini soalnya sedikit lebih sulit dari yang pertama. Dan hasilnya membuat Bagas sedikit kebingungan. Melihat ekspresi Bagas, Ida lantas beranjak lalu duduk di sampingnya. Dengan santainya, ia mulai menjelaskan soal yang tak dimengerti. Namun bukannya fokus pada pelajarannya, Bagas justru merasa gugup. Bahkan jantungnya dag-digdug. Apalagi duduk sedekat itu dengan gurunya. "Kamu kenapa Bagas?" tanya Ida yang menyadari kegugupan muridnya. "Maaf Bu, habisnya Ibu." "Emang kenapa?" "Ibu cantik." Spontan kata-kata itu terlontar begitu saja. Ida sempat tersipu malu, namun segera bersikap biasa saja. "Kamu ini ada-ada saja, sudah kerjakan soalnya," sahut Ida lalu kembali duduk di tempat semula. Waktu pun berlalu, Ida memberikan PR sebanyak 5 soal dan meminta Bagas untuk menyerahkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum pulang, Bagas sempat menanyakan nomor ponsel Ida dengan alasan agar mudah bertanya jika ada kesulitan mengerjakan PR-nya. Padahal bukan itu tujuan Bagas sebenarnya, melainkan ia ingin lebih akrab dengan gurunya. Singkatnya, 2 hari telah berlalu. Selama itu pula Bagas sering bertukar pesan dengan Ida. Tak hanya tentang materi pelajaran, akan tetapi ada juga candaan yang membuat Ida tertawa. Awalnya Ida menganggap hal itu hiburan semata. Berbeda dengan Bagas yang semakin hari semakin mengagumi sosok ibu gurunya. Keesokan sorenya, Ida kembali mengajar di rumah Bu Putri. Keadaan rumah tampak sepi, karena memang Bu Putri sedang bekerja di jam tersebut. Di sana, Bagas mempersiapkan PR yang waktu itu diberikan oleh gurunya. Seperti biasa, Ida duduk berhadapan dengan Bagas dan langsung mengoreksi PR muridnya itu. "Wah, bagus, jawabannya benar semua. Sebenarnya kamu ini anak pintar loh," ujar Ida sambil tersenyum. "Kalau ibu yang ngajarin pasti saya bisa Bu." "Ah, kamu ini, sekarang coba soal yang ini, mudah kok." Ida menuliskan soal lalu memberikannya pada Bagas. Sambil menunggu, Ida mengambil remote TV di samping mejanya lalu menyalakannya. Ida sengaja menyalakan TV untuk melatih konsentrasi muridnya dengan suara TV yang berisik. Namun, baru saja Ida menyalakan TV, ia justru dibuat terkejut ketika mendapat tayangan film asal negeri Sakura. Apalagi terdapat beberapa klip inspiratif muda-mudi dengan posisi yang memancing adrenalin. Ida berdesir sesaat, apalagi mendengar gemuruh muda-mudi di sana. Namun di saat itu Ida mulai larut. Tiba-tiba Bagas mematikan TV lalu mengambil USB-nya. Dengan gugup, Bagas kembali duduk sambil menunduk dan berpura-pura fokus pada soal yang ada di depannya. "Kenapa kamu mematikan TV-nya?" Bagas terkejut. Dia tak berani menatap wajah gurunya. "Kamu sering menonton seperti itu ya?"
Enggak Bu, itu hanya teman Bagas Bu. Melihat Bagas sedikit panik, Ida beranjak duduk di samping muridnya. Sudah pernah kayak gitu kamu Bagas? Maksud ibu? Bagas menggelengkan kepalanya, membuat Ida tersenyum. Lalu tak disangka-sangka wanita itu berjongkok, membuat Bagas gelagapan. Ibu mau ngajarin kamu caranya. Tanpa menunggu jawaban, Bagas pun memulai pekerjaannya. Sesuai dengan teori yang ia bisa, awalnya wanita itu hanya berniat memancing muridnya saja. Namun, rupanya ia justru bertindak di luar nalar, bahkan melupakan status di antara mereka. Suasana pun hening seketika, tatkala Bagas merubah haluan yang semula hanya Ida yang bekerja, kini menjadi sebaliknya. Ida baru menyadari Bagas memiliki potensi yang cukup meski baru pertama kali bekerja sama. Mungkin karena sering memperhatikan sinetron inspiratif dari negeri Sakura tersebut, Bagas jauh lebih pro dari suaminya. Terbukti beberapa kali Ida memanggil Bagas dengan manja. Kamu belajar dari mana? Bagas justru berupaya agar gurunya terbawa suasana yang ada hingga akhir sampai di puncak keberhasilan. Sesaat suasana menjadi hening seketika. Baik Ida maupun Bagas bingung untuk memulai percakapan di antara mereka. Bu Guru, panggil Bagas saat Ida hendak pulang ke rumahnya. Ida pun menoleh. Terima kasih Bu, ujar Bagas sambil tersenyum. Singkat cerita, hari-hari berikutnya proses belajar itu berlangsung tak ada kendala. Bagas dan Ida berusaha bersikap biasa saja, meski masih terbayang akan peristiwa yang pernah mereka lalui bersama. Bagas juga mengajak bercanda di sela-sela pelajarannya agar tidak ada kecanduan di antara mereka. Selama Ida mengajar, banyak pelajaran yang dialami Bagas, tak hanya soal belajar matematika, tapi juga hal lain. Begitu pula dengan Ida, sejak waktu itu, hari-harinya lebih berwarna. Ida tak lagi merasa kesepian, apalagi Bagas sering menemaninya walau hanya melalui pesan WA. Sementara tentang pelajaran, hampir semua materi yang Ida ajarkan juga sudah diterima baik oleh Bagas. Ida juga berharap pada saat nanti ujian nasional, Bagas bisa mengerjakan dengan nilai yang sempurna. Bagas, Ibu harap nilai kamu bagus dan dapat nilai yang tinggi, ujar Ida saat bertukar pesan dengan muridnya. Kalau nilaiku tinggi, nanti kasih hadiah ya Bu, sahut Bagas dengan emotikon tertawa. Maksudnya, tanya Ida berpura-pura tidak tahu. Bagas tak menjawab, hanya emotikon senyum yang dikirimkan pada gurunya. Ida hanya tersenyum karena tahu akan maksud muridnya itu. Beberapa hari kemudian setelah ujian selesai, Ida tampak tak tenang di rumahnya. Pasalnya, seharian ia belum mendapat kabar tentang nilai ujian Bagas. Ida hanya bisa berharap muridnya itu berhasil. Hingga keesokan harinya, pagi-pagi Ida mendengar percakapan ibu-ibu di depan rumahnya. Ketika hendak berbelanja, tampak Bu Putri dan ibu-ibu lainnya di sana. Dan ketika Ida hendak berbelanja juga, Bu Putri langsung menghampirinya. Makasih ya Bu Ida, Bagas nilainya bagus semua. Tentu saja Ida merasa senang sekaligus bangga. Setidaknya usahanya untuk membuat Bagas pandai akhirnya berhasil juga. Nanti ke rumah ya, kita makan-makan, ucap Ibu Putri sambil tersenyum. Lalu kembali ke rumahnya, Ida pun mengangguk antusias. Iya Bu Putri. Malam harinya Ida datang menemui undangan Bu Putri. Ida melihat senyum bahagia di wajah Bagas
Dengan kedatangannya, ia pun disuguhi makanan yang lumayan banyak. Bahkan saat hendak pulang, Bu Putri sempat membawakan sisa lauk untuk ia bawa pulang. Senin pagi Ida pun menuju rumah Bu Putri. Hari itu jadwal belajar sedikit berbeda, karena Bagas sedang tak ada jadwal sekolah dan hanya tinggal menunggu surat keterangan lulus saja. Suasana cukup hening ketika Ida sudah berada di depan pintu rumah. Karena memang Bu Putri juga berangkat bekerja pada jam itu. Pintu rumah tampak terbuka. Namun beberapa kali Ida memanggil tak ada sahutan sama sekali di sana. Sambil memanggil Bagas, Ida pun melangkah menuju ruangan les. Mungkin saja pemuda itu berada di sana. Namun ketika ia sampai tak menemukan siapa-siapa. Di tengah kebimbangannya, Ida tiba-tiba dikejutkan dengan TV yang menyala dengan menayangkan sinetron muda-mudi asal negeri Sakura. Ida pun terpaku sesaat. Saat kemudian ada sebuah tangan yang melingkar di belakangnya. "Mana hadiah untuk Bagas, Bu?" ujar pemuda itu di dekat telinga gurunya. Ida pun merinding, lalu menoleh. "Kamu ingin hadiah apa?" Seperti itu, Bu," ujar Bagas sambil menunjuk sinetron yang ada di depan mereka. Ida pun tersenyum, dan selanjutnya keduanya kembali mengulang pekerjaan seperti sebelumnya. Seperti itulah kehidupan Ida selama mengajar menjadi guru les untuk Bagas. Namun sayangnya keakraban itu harus terhenti ketika Bagas diterima di kampus favorit di luar kota. Demikian cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak tertinggal cerita selanjutnya yang lebih menarik. Semoga yang like dan subscribe selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya.